Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Kisamiran. Ada perlu apa ngundang saya? Saya ingin menantang. Kenapa? Karena saya melihat kamu banyak menghabisi para dukun. Terus kamu nggak terima? Saya tidak terima. Sepertinya kamu tidak suka dengan para dukun-dukun. Ya memang saya nggak suka sama dukun. Kalau dukun punya ilmu untuk kebaikan, saya tidak akan berani mengusik. Tetapi dukun mempunyai ilmu sedikit pun, dia sudah berani zolimi orang. Itulah para pekerja dukun. Coba saya tanya sama kamu, berapa banyak manusia yang dizolimi oleh dukun? Sudah tidak terhitung lagi. Kalian bisa berbuat, tetapi kalian nggak mau suruh tanggung jawab. Itu karena pekerjaan kami memang begitu. Sedangkan kalau kalian disakiti pun kalian tidak akan mau, tapi kalian menyakiti orang lain. Marah mereka, tidak ada yang berani melawan para dukun. Hanya kamu yang berani melawan para dukun. Semakin banyak kalian menzolimi orang lain, semakin banyak pula dosa yang kalian terima. Masalah dosa itu bukan urusan, itu hanya urusan kami. Kalian tidak tahu seberapa sakit orang yang kalian zolimi. Bagaimana hati mereka, perasaan mereka. Yang kalian zolimi selama ini demi keuntungan diri kalian sendiri, tapi kalian merugikan orang lain. Karena begitulah cara kami untuk mencari uang. Ya teman-teman ya, ini Kisamirun, dia ini seorang dukun yang tidak terima atas banyak orang yang mengusik perdukunan mereka ini teman-teman. Sedangkan mereka jadikan ilmu itu sebagai media pekerjaan mereka sendiri, begitu ya. Begitu banyak orang yang disakiti mereka, begitu banyak orang yang dizolimi mereka, tetapi mereka tidak mau tanggung jawab. Mereka hanya mencari keuntungan demi dirinya sendiri teman-teman. Yang mana dia ini teman-teman, kita lihat saja, mungkin di antara teman-teman ini ada yang pernah terkena hal-hal yang tidak masuk akal, atau kena santet ya, sihir, santet, segala macam itu teman-teman. Coba kita pikirkan bagaimana perasaan mereka yang terkena santet itu sendiri teman-teman. Mereka mau membalas tetapi mereka tidak bisa. Mereka mau mencari orangnya tetapi mereka tidak ketemu siapa yang menyerang mereka ya. Tapi kalau saya teman-teman, saya suruh ngelacak keberadaan mereka ini di mana, bukan saya melebihi kehendaknya Allah ya, tapi saya bisa merasakan tarikan energi itu. Kalau kita tarik energi itu, kita bisa tahu di mana mereka ini teman-teman, bahkan jaraknya yang jauh sekalipun ya. Karena bukan saya merasa sok sakti, saya sudah membuktikan beberapa kali. Saya ajak pasien itu untuk datang ke tempat dukun itu sendiri. Itu kalau sudah gawat ya teman-teman ya. Kalau sudah gawat sekali ya mau nggak mau kita akan datangi. Tapi kalau hanya hal sepele, kita kembalikan saja. Itu bisa teman-teman. Terus mau kamu apa? Saya ingin menantangmu. Menantang? Ya. Dengan cara apa? Dengan cara beradu ilmu. Mau coba adu ilmu? Ya. Kalian itu kalau ada nggak di malam-malam tertentu atau apa itu hari-hari tertentu untuk melakukan ritual? Ada nggak itu? Tidak ada. Kapan pun bisa? Kapan pun bisa kamu kerjakan. Oh begitu? Ya. Coba saya mau tanya sama kamu, berapa orang yang kamu santet, yang kamu zolimi itu berapa orang coba? Sudah tidak terhitung. Kalau saya suruh menghitung dosa, saya tidak tahu dosa manusia itu seperti apa, saya tidak tahu. Itu yang tahu hanyalah Allah. Tetapi yang saya suruh hitung, kamu berapa orang yang kamu sakiti? Sudah tidak terhitung. Sudah banyak kan? Kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan mereka? Yang kami cari bukanlah memikirkan hati mereka, perasaan mereka. Kami hanya menjalankan apa yang mereka datang pada kami meminta bantuan, akan kami kerjakan. Oh begitu? Sesuai dengan maharnya. Terus mau kamu apa? Aku ingin menantang ilmu denganmu. Apa Coba. kamu takut? Coba kamu
ini buktikan ilmu kamu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata bila fa in tawalla faqul hasbiyallahu min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Silakan teman-teman berkomentar. Dukun-dukun yang suka zalim ini mau kita apakan ya? Saya belum bertemu dengan dua dari dukun Gunung Santet itu, belum ketemu. Ini berbeda teman-teman, bukan dari Gunung Santet. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin meminta keadilan-Mu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allah. Allahu akbar. Kalau dukun-dukun seperti ini teman-teman, punya ilmu sedikit saja, dia sudah merasa hebat, sudah merasa kuat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah wa la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Allahu akbar. Saya sudah lama ya tidak melawan dukun yang kuat dari Gunung Santet ini. Ini hanya dukun-dukun ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata billah fa in tawalla faqul hasbiyallahu min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar. Ya, teman-teman. Saya akan coba kunci badannya dulu. Untuk apa? Tujuan kunci itu untuk menarik atau memaksa energi yang ada di dalam dirinya itu keluar. Dengan cara ketika badan itu kita kunci, dia akan berontak untuk melepaskan teman-teman. Disitulah energinya akan keluar. Akan terkurasnya di situ teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah. Maju kamu. Allahu akbar. Ya, belum kena. Kita akan coba kunci sekali lagi badannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu akbar. Ya, teman-teman.
Jadi kalau dukun-dukun yang halnya seperti ini, ya, memang setiap ilmu itu ada tingkatannya. Kenapa saya katakan dukun yang seperti ini nih ilmunya di bawah daripada dukun yang ada di hutan ya? Karena yang dalam hutan itu saja udah kelihatan fisiknya mereka, teman-teman. Kalau yang ini nih, teman-teman, mereka itu hanya mengandalkan ancaman-ancaman saja, ya. Contoh, ingin mengusik warga yang mengusik, teman-teman. Mereka ini dengan ilmu yang sedikit saja bisa mengancam. Itulah sifatnya setan. Punya apa-apa sedikit sudah sombong, sudah merasa kuat, sudah merasa hebat, begitu, teman-teman. Ya. Yang kedua, masalah minyak bidara, teman-teman. Itu sudah saya kirimkan semua ya, yang memang pesan sama saya. Cuman hanya saja terkendala di keterlambatan pengiriman karena ini posisi mau lebaran ya, teman-teman ya. Memang saya sudah dihubungi oleh jasa pengirim, jasa pengiriman itu, teman-teman ya. Memang itu terkendala oleh karena mudik lebaran ini, teman-teman. Di situ terkendalanya. Maka dari itu mohon bersabar sedikit. Ada memang yang 1 minggu baru sampai pun ada, teman-teman. Karena itu tadi terkendala dari jasa pengirimnya sendiri. Saya serahkan sudah 2-3 hari yang lalu, teman-teman ya. Dan satu lagi, masalah minyak bidara itu kok bisa jadi minyak seperti apa? Itu kan setiap kita pengolahan itu menggunakan kelapa asli ya. Kelapa yang memang kita ambil saripati minyaknya ya. Terus memang kita campurkan dengan minyak bidara itu sendiri, daun bidara itu sendiri, kita olah, terus kita netralisasi semakin agar dia bisa bening, teman-teman. Itu ada proses-prosesnya, teman-teman ya. Itu saya selalu memantau proses pembuatan itu. Dan juga ketika orang membuat minyak itu tidak boleh lepas dari sholawat ya. Jadi nggak sembarangan, teman-teman. Setelah itu baru kita ditaruh di wadah itu, nanti baru saya asma. Ketika saya asma, atas nama siapa, nama siapa dan tujuannya apa ya, teman-teman ya. Jadi satu minyak digunakan satu nama ya, tidak bisa digunakan nama-nama lain. Khusus satu minyak satu nama ya. Daun bidara itu sudah dikenal dari zaman para nabi. Sudah ada, teman-teman, daun itu. Yang saya gunakan adalah daun bidara Arab. Kan ada 3 tuh daun bidara ya. Yang saya pilih adalah daun bidara Arab. Memang fungsinya sama saja. Tetapi kalau daun bidara Arab kan itu lebih bagus kualitasnya, teman-teman ya. Jadi itu tadi, teman-teman, masalah pengiriman minyak bidara itu sudah saya kirimkan, tetapi memang ada terkendala di jasa pengirimnya ya, karena arus mudik lebaran itu tadi. Intinya kita sama-sama belajar di sini, teman-teman. Saya membuat video ini tujuannya biar teman-teman tidak percaya sama dukun ya, tidak mau tertipu oleh dukun, tidak mau tertipu oleh pesugihan-pesugihan atau memang penggandaan uang ya. Itu sudah dari zaman dulu pun sudah ada para spiritual yang mengatakan bisa melakukan penggandaan uang, penarikan uang, itu sudah ada. Orang yang menghubungi saya itu banyak sekali, teman-teman, yang memang merasakan dirinya pernah tertipu oleh masalah penggandaan uang. Sedangkan saya katakan penggandaan uang itu tidak ada, teman-teman ya. Penggandaan itu tidak ada. Kalau kita mau menggandakan uang dengan cara kita sedekah, nanti Allah akan kasih 2 lipat daripada itu. Itu kalau mau menggandakan uang, teman-teman. Itu secara agama kita sendiri ya. Secara memang kalau kita meraih Allah itu seperti itu. Kita bersedekah, kita beribadah, nanti Allah akan kasih apa yang kita mau. Itu begitu, teman-teman, caranya. Bukan datang ke suatu tempat terus menyediakan sesaji, ritual-ritual, tidak ada, teman-teman. Siapa yang mau ngasih? Emang setan bisa buat uang? Kan tidak ya. Secara logika kita pikirkan dulu. Sebelum kita percaya dengan hal seperti itu, kita cerna dulu matang-matang, teman-teman. Baru ya. Itu saya jelaskan biar teman-teman hatinya terbuka dan teman-teman bisa berpikir secara jernih agar tidak tertipu daya oleh para dukun, teman-teman ya. Oke ya. Masalah seperti ini, teman-teman, kenapa saya selalu santai menghadapi para dukun? Karena saya sudah banyak belajar, saya sudah tahu ya. Kalau kita menghadapi dukun, kita harus punya strategi sendiri bagaimana cara kita membuat dirinya lemah dengan cara kita diam saja. Ketika saya diam saja begini, teman-teman, tidak ngapa-ngapain, dia akan lemah dengan sendirinya. Nanti dia akan geletak dengan sendirinya, teman-teman ya. Bukan karena dia lelah, karena dia ketika dia
saya kunci, dia akan mengeluarkan terus energinya dia untuk berusaha melepaskannya. Ya, 3 kali serangan saya bisa pastikan dia akan lumpuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kuncinya. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Tuh begitu teman-teman. Jadi kita memang harus punya strategi sendiri. Kalau kita paksakan, kita dalam bahasa itu ngoyo ya, kita memaksakan diri, ya kita yang lelah kita teman-teman. Tapi kalau udah ilmunya tingkat-tingkat tinggi, jangan dibuat kita ini ya, kita harus benar-benar fokus. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti ini nih, ini kan dukun-dukun yang memang menzolimi orang lain, bukan dukun yang memang mencari ajian-ajian kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Maju. Ya Allah, hamba yang minta kata tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Saya akan lumpuhkan teman-teman. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu bi isnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu tadi intinya apa yang sudah saya jelaskan, mohon dipelajari kembali teman-teman ya. Jangan sampai kita tertipu oleh dukun, karena saya nggak mau semakin banyak korban ya, karena dukun ini tidak memandang hari, tidak memandang waktu teman-teman. Mereka ini teman-teman, kapan saja mereka bisa kerjakan begitu. Kalau ilmunya sudah tingkat-tingkatan tinggi itu, saya pernah melawan dari Gunung Santet itu ya. Ini jujur saja teman-teman ya, ketika saya pulang, saya sampai di rumah, saya muntah darah karena saya melawan dukun yang waktu saya dikeroyok itu, saya pembebasan santri saya itu teman-teman ya. Itu ada hampir 20 orang teman-teman, kalau saya perkirakan itu ya, yang memang bersembunyi. Itu hampir 20 orang, jaraknya itu antara 50-100 meter gitu ya. Jadi saya memang tidak mau ambil video, bukan karena saya merasa itulah akibatnya karena orang merasa sok hebat, bukan teman-teman ya. Karena setiap semua keilmuan itu, kalau kita adu teman-teman, kalau fisik kita nggak kuat ya, kita akan yang terkena. Karena di posisi malam hari itu saya sudah lelah, terus memang dingin, hujan ya. Jadi kita keluarkan energi kita yang memang ada tersisa itu, kita terkena benturan di dada itu kan. Ketika saya pulang, saya batuk darah itu teman-teman. Itu sudah pernah saya alami. Hanya 1 kali itu saja karena pembebasan santri saya itu ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya ya. Jika teman-teman ingin memesan minyak bidara, silahkan hubungi saya, karena ini banyak sekali teman-teman. Semenjak saya beritahu kalau memang saya punya minyak bidara itu banyak sekali yang memesan, bahkan ada ratusan ya sekali saya kirim barang itu teman-teman. Jadi itu juga kan memerlukan waktu yang tidak singkat teman-teman. Itu butuh waktu beberapa saat, beberapa hari baru bisa kita kirim teman-teman, karena bukan minyak yang tidak ada, minyaknya ada, tetapi kan tujuannya satu persatu itu teman-teman. Kita harus kerjakan satu persatu begitu ya. Intinya ikuti terus perjalanan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah mendukung saya selama ini, yang telah mendoakan saya selama ini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Mari kita sama-sama berdoa teman-teman, supaya saudara-saudara kita yang di luar sana sedang terkena masalah atau memang diuji dengan Allah, semoga cepat terselesaikan dan semoga hatinya diberi ketabahan ya teman-teman ya. Intinya itu saja dari saya. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, sekali lagi silahkan cek nomor saya, ada di deskripsi video. Itu ada di YouTube saya, ada teman-teman. Tidak ada di TikTok, tidak ada di mana-mana. Yang ada di YouTube saya aja. Itu yang ada teman-teman ya. Di Facebook saya pun ada. Kalau teman-teman mau ngecek, silakan, ada linknya di bawah deskripsi itu. Silakan cek Facebook saya, itu ada teman-teman. Nanti agar teman-teman tidak tertipu, karena waktu sampai saat ini ya, ada yang menggunakan nama saya untuk penipuan masalah uang goib, penarikan uang goib, terus pembelajaran ilmu hikmah. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu teman-teman. Apalagi saya menjual aksesoris dan saya menjual sorban atau madu-madu, saya tidak pernah ya. Saya bukan saya jual ya teman-teman ya, tetapi yang saya buat adalah minyak bidara itu sendiri, memang karena saya menggunakan minyak itu untuk melakukan media ruqyah, begitu teman-teman ya. Mungkin sampai situ cukup, sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.